Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Melina. Saya akan membuat video pembahasan singkat mengenai tugas 1, 2, dan 3 untuk tuton mata kuliah kalkulus untuk memenuhi tugas diskusi 8. Kita mulai pada pembahasan soal nomor 1. Diketahui A X di mana X kuadrat min 1 sama dengan 0. Caranya untuk mencari nilai X adalah dengan memfaktorisasikan. Didapatkanlah karena X pangkat 2 min 1 ini sama dengan selisih 2 kuadrat, maka kita dapat faktorialkan menjadi X plus 1 dan X min 1 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan nilai X sama dengan plus 1 pindah ruas jadi min 1, min 1 pindah ruas jadi plus 1. Untuk itu kita dapatkan X beranggotakan min 1 dengan 1. Yang B, kita mencari nilai X untuk yang B. Diketahui X di mana X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, maka kita faktorisasikan menjadi X plus 2 dan X min 1. Didapatkanlah hasil X min 2 dan X 1. Untuk nilai B adalah X beranggotakan min 2 dan 1. Untuk yang C, X pangkat 3 min X kuadrat. Kita keluarkan yang sama, yaitu kita bisa ambil X kuadrat. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dalam kurung X min 1, karena X kuadrat dikali X adalah X pangkat 3 dan X kuadrat dikali min 1 adalah min X kuadrat. Kita sama dengankan dengan 0. X kuadrat sama dengan 0. X sama dengan akar dari 0. Akar dari 0 adalah 0. Kemudian untuk X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Untuk itu C beranggotakan 0 dan 1. Setelah diketahui semuanya, maka kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama yang A adalah gabungan dalam kurung B irisan C. Kita lihat anggota bilangan A adalah min 1 dan 1. Kemudian gabungan dari B min 2, 1 irisan 0, 1. Perlu diperhatikan irisan adalah ambil yang sama saja, anggota yang sama antara anggota B dengan anggota C, maka kita dapatkan nilai 1. Untuk itu min 1,1 gabungan 1 kita ambil min 1 dan 1. Kita ambil salah satu aja kalau gabungan itu. Untuk itu hasilnya A, U, B, N, C. A gabungan B irisan C adalah min 1 dan 1. Kemudian yang B, A gabungan B dalam kurung A gabungan B irisan C. Kita masukkan angkanya. Untuk A min 1, 1 gabungan dengan min 2, 1, kemudian diiris dengan 0 dan 1. Kita dapatkan gabungannya adalah min 2, ya, min 2, kemudian min 1 dan 1. Kemudian diiriskan oleh dengan 0 dan 1. Setelah itu kemudian selanjutnya yang C, A selisih dalam kurung A selisih B kemudian digabung dengan C. Selisih dari min 1, 1 dengan anggota A yaitu min 1 dan 1, kemudian selisih dengan min 2 dan 1, itu akan menghasilkan min 1. Kemudian digabung dengan 0,1 menjadi min 1, 0, dan 1. Itu hasilnya. Kemudian untuk soal nomor 2, mencari nilai X yang memenuhi persamaan min 5 kurang dari sama dengan 2X min 5 kurang dari 5. Caranya adalah dengan membagi
kita harus membuat X ini sendirian. Oleh karena itu kita harus menghilangkan angka min 5 ini. Dengan cara apa? Dengan cara menambah semua ruas dengan plus 5. Jadi min 5 plus 5 sama dengan 0, 2x min 5 plus 5 sama dengan 2x, dan 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian kita ingin menghilangkan angka 2 di sini sehingga tinggal tersisa x. Maka caranya adalah dibagi semua ruas dengan 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. 2x dibagi 2 sama dengan x, dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena tandanya ini adalah kurang dari sama dengan 0, maka penulisannya adalah kurung kotak seperti ini, yaitu batas ya. Kemudian yang tidak ada tanda sama dengannya, maka kurungnya kurung terbuka seperti ini. Jadi kita dapatkan hasil x yang memenuhi min 5 kurang dari sama dengan 2x min 5 kurang dari 5 adalah 0 kurang dari x di antara 0 dan 5. 0 x kurang x lebih dari sama dengan 0, tapi x kurang dari 5. Kemudian yang soal selanjutnya yang B, 2x plus 1 dibagi x min 1 kurang dari 0. Caranya adalah dengan sama dengan nolkan kedua ruas. 2x plus 1 sama dengan 0, kita dapatkan hasil min setengah. Kemudian x min 1 sama dengan 0, kita dapatkan hasil x sama dengan 1. Maka kita menggunakan garis bilangan. Kita ambil titik uji x sama dengan 0, maka kita masukkan ke dalam rumus. Kita dapatkan min 1 kurang dari 0. Artinya daerah 0 bernilai negatif. Jadi kalau di daerah sini negatif, maka kanan kirinya itu positif karena selang-seling. Untuk itu didapatkan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah daerah yang bertanda positif, yaitu jadi ini ya, x lebih dari 1 dan x kurang dari min setengah. Kemudian untuk soal nomor C, ini ada bilangan mutlak. Untuk bilangan mutlak, x min 3 lebih dari sama dengan 2, maka bentuknya adalah min k kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan k. K ini adalah koefisien ini, bilangan 2 ini adalah k. Jadi min 2 kurang dari x min 3 kurang dari sama dengan 2. Kita sederhanakan, kita hilangkan plus min 3 nya ini supaya x sendirian dengan menambah semua ruas dengan plus 3. Min 2 plus 3 plus 1, x min 3 plus 3, x 2 plus 3 sama dengan 5. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 1 kurang dari x, kurang dari sama dengan x, dan kurang dari sama dengan 5. Kemudian soal nomor 3, diketahui dua fungsi. Ini merupakan fungsi komposisi. Soal nomor pertama, f bundaran g, artinya adalah gx yang dimasukkan ke dalam rumus fungsi fx. Jadi karena rumus fungsi fx-nya adalah x kuadrat min 1, maka x dalam rumus fx ini kita ganti dengan gx, yaitu akar x kuadrat min 1 dikuadratkan min 1. Akar dikuadratkan, akarnya hilang menjadi x kuadrat min 1 atau x kuadrat min 2. Kemudian untuk soal nomor yang B, g bundaran f, artinya adalah memasukkan fx ke dalam rumus fungsi gx. Rumus fungsi gx adalah akar x kuadrat min 1, sehingga x-nya di sini kita ganti dengan fx, yaitu x kuadrat min 1 dikuadratkan min 1. Kita dapatkan x kuadrat x pangkat 2 dikuadratkan jadi x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 1 min 1. Jadi akar dari x pangkat 4 min 2x kuadrat. Bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Kita mengeluarkan x kuadrat, kemudian x kuadrat diakarkan, maka akarnya akan hilang jadi x,
akar X kuadrat min 2. Bentuk akhirnya bisa seperti ini. Nomor selanjutnya, nomor 4, ada soal limit X menuju min 2, di mana fungsinya adalah X kuadrat plus 3X plus 1. Caranya adalah dengan mengganti bilangan X yang ada pada fungsi dengan bilangan X yang ada pada soal ini, nilai limitnya. Jadi min 2 kuadrat X kuadrat kan jadi min 2 kuadrat plus 3 min 2 plus 1. Itu kita peroleh hasilnya sama dengan min 1. Selanjutnya soal nomor B, ada fungsi irasional atau pecahan ya. Jadi X kuadrat min 1 per X kuadrat plus X min 2. Kita faktorialkan dulu. Kita faktorkan karena yang pertama adalah selisih 2 kuadrat, X kuadrat min 1 ya. Jadi kita bisa kita faktorkan menjadi X plus 1 dan X min 1. Kemudian yang di bawah kita faktorkan menjadi X plus 2 dan X min 1. X min 1 yang atas dengan X min 1 di bawah bisa dicoret, kemudian kita dapatkan X plus 1 per X plus 2. Kita masukkan nilai 3-nya ke dalam rumus ini. 3 plus 1 per 3 plus 2 sama dengan hasilnya adalah 4 per 5. Nomor 5, yang terakhir, periksa apakah fx bilangan mutlak X min 1 kontinu di X sama dengan 1. Cara memeriksa dia kontinu atau tidak ada 3 persyaratan. Yang pertama adalah nilai limitnya harus sama dengan 0, kemudian fx-nya bernilai 0 juga, kemudian limit X min 1 sama F1-nya itu harus sama. Jadi ketika kita masukkan 1 min 1 0, oke, benar 0. Kemudian rumus fungsi F1 min 1 sama dengan 0, oke, benar, dan nilai limit dan nilai fungsinya sama-sama 0, maka artinya persamaan tersebut memenuhi persyaratan kontinu, maka fungsi mutlak X min 1 itu kontinu di X min 1. Sekian untuk pembahasan tugas yang pertama, kita lanjut ke pembahasan tugas yang kedua.